Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sejenak kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya edisi Rabu 4 Maret 2026. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kasih setiamu selalu baru di setiap hari. Terima kasih hari ini kami masih boleh menikmati anugerah-Mu. Kiranya hari ini ya Tuhan, kami menjalani anugerah-Mu ini dengan tetap bersyukur hanya kepada-Mu. Pada saat ini mengawali aktivitas kami rindu membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kehidupan kami, agar kami boleh sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu ini, dan kami boleh pahaminya, dan boleh kami praktekkan di dalam langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian pembacaan yang akan kita renungkan pada saat ini dari kitab Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Perempuan yang bersinah. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang bersinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk mengalahkannya. Namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia pertama melempari batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Amin firman Tuhan. Perenungan kita pada saat ini diberi satu tema, siapakah di antaramu yang tidak berdosa? Mindam Ratu Tangkasalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kejadian 1 telah mengisahkan bagaimana Allah berkarya dengan ciptaan dan membentuk alam semesta ini berserta dengan segala isinya dengan sangat tertib bahkan juga teratur. Bahkan segala yang diciptakannya itu memiliki status sungguh amat baik. Namun status itu tampaknya sulit dipertahankan oleh kita manusia. Kegagalannya disebabkan oleh keegoisan dan ketidaktaatan di hadapan Tuhan, sehingga ciptaan yang sungguh amat baik tadi kini menjadi rusak karena dosa.
Manusia kini sulit menyatakan kasih, namun mudah untuk menghakimi. Manusia sulit untuk berbagi, namun mudah untuk memperkaya dan meninggikan diri. Sangat mungkin hal ini juga terjadi dalam kehidupan bergereja. Kita tidak bisa menutupi bahwa peristiwa yang terjadi dalam Yohanes 8 masih berlangsung sampai hari ini. Banyak yang menjadi ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang merasa diri lebih baik dan lebih benar dari yang lain. Bahkan secara sengaja menindas dan juga menghakimi orang lain. Melihat itu Yesus mengatakan di ayat 7, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Artinya bahwa bagi Yesus, sikap tanpa kasih itu tidak bisa dibiarkan bertumbuh. Itu sebabnya Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka pun sama dengan perempuan berzina itu. Mereka adalah orang berdosa yang justru harus saling mengampuni, saling merangkul, untuk berjalan bersama dalam kebaikan, bukan malah menjuruskan atau mengorbankan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Allah, kita disuruh ke dalam dunia untuk hadir bagi sesama di dalam bingkai kasih cinta Kristus. Kita semua adalah orang berdosa, namun telah ditebus di dalam kasih, dalam cinta kasih Allah. Dengan demikian, tugas kita adalah hadir bagi yang lain. Kita hadir merangkul dan juga menopang dalam cinta kasih Kristus. Kiranya Roh Kudus memampukan kita menjadi umat kerajaan Allah yang terus menyatakan kasih kepada sesama kita sebagai bukti bahwa kita juga sungguh mengasihi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami menjadi umat-umat warga kerajaan Allah yang sungguh-sungguh mengasihani sesama kami, hadir sebagai penopang, sebagai penolong, bukan malah menjadi batu sandungan. Kiranya firman yang telah kami dengar boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua anggota jemaat, baik sebagai orang tua, Tuhan memberkati kami dalam setiap pekerjaan usaha yang kami lakukan di setiap hari. Terlebih tanggung jawab sebagai orang tua, Tuhan memberkati, mampukan kami menjadi orang tua yang baik, yang mampu menjadi teladan untuk anak-anak yang telah Tuhan karuniakan. Sebagai kami, sebagai anak muda, Tuhan juga tolong, Tuhan peliharakan, sehat kuat terus menjadi bahagian kami, terlebih dalam menjalani masa muda yang telah Tuhan anugerahkan. Kiranya masa muda ini boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yang dalam pendidikan, Tuhan tolong, berikan semangat, kesehatan, kekuatan, agar kami boleh melakukan pendidikan kami. Apa yang kami butuhkan Tuhan yang cukupkan. Yang dalam pekerjaan Tuhan juga yang memberikan kesehatan. Kiranya setiap pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan boleh diangkat sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sebagai adik-adik sekolah minggu, Tuhan juga pelihara. Yang dalam pertumbuhan kiranya terus bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, semakin besar disukai oleh Allah dan manusia dalam kehidupan. Kami berdoa yang dalam pendidikan, Tuhan juga tolong, Tuhan peliharakan, berkati kami dalam masa bermain, dalam masa pendidikan, sehat kuat, terus menjadi bahagian kami. Kami terus menjadi anak-anak yang terus takut akan Tuhan.
seluruh harapan, kerinduan kami ya Tuhan, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.